Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ngaji. Mungkin sebagai generasi yang menghafalkan Quran, kiat-kiat agar kita itu bisa hafalannya itu bisa cepat, bisa kuat dan tidak pernah lupa. Faktor-faktor apa yang menyebabkan hafalan kita itu cepat hafal? Faktor-faktor apa yang kadang-kadang kita itu mudah hilang hafalannya? Nanti saya ambilkan dari beberapa referensi. Di sini faktor-faktor yang bisa menjadikan orang itu hafalannya kuat. Yang paling pertama yang dan pokok itu al-jiddu wal mughadhabatu, bersungguh-sungguh dan secara kontinu. Jadi hafalannya itu harus kontinu dan sesering mungkin kita nih punya loyalitas terhadap hafalan kita. Maksudnya punya loyalitas ini adalah kita nih meluangkan waktu yang paten. Contoh waktu yang paten itu mudah. Ketika jenengan melakukannya ketika sholat, setelah sholat jamaah, sholat 5 waktu, itu mudah sekali. Tidak perlu kok, jangan punya pikiran hafalan itu, orang yang menghafalkan Quran itu harus 1 hari deres selama 12 jam. Tidak. Kita cukup mencuri waktu ketika setelah sholat. Ya paling sedikit cuma 15 atau setengah jam. Baru setelah subuh nopo to jenengan masak. Coba jenengan curi waktu setelah subuh niku adalah 15 menit ataupun 20 menit. Setelah zuhur meskipun capek-capek bagaimanapun kita curi waktunya 10 menit untuk contoh 10 setelah subuh kita nambah hafalan. Setelah zuhur nanti itu murojaah meskipun itu cuma setengah juz atau 1/4 juz, mengasar seperti itu. Jangan nyapu dulu sebelum 15 menit atau 10 menit murojaah. Maghrib nanti itu murojaah atau nambah hafalan yang subuh tadi silahkan bisa setelah itu. Setelah nisa monggo dengan nambah lagi. Itu sebenarnya cuma seperti itu toh. Permainan dalam menghafalkan Quran atau strateginya itu seperti itu. Pondok manapun, pondok Quran manapun, kalau nanti itu masalah muadzabah dan jadwal muadzabah dalam bab bersungguh-sungguh dan secara kontinu itu nyuri waktunya kegiatan setelah sholat jamaah. Jadi kita kontinunya itu setelah sholat jamaah. Bagaimanapun kegiatannya, cut dulu, berhentikan. Nanti itu angan-angannya jangan terlalu nopo. Kalau nanti itu bantres 10 menit nanti itu akan fatal. Enggak, insya Allah enggak. Sebenarnya mudah kok. Dan jadwal muadzabah itu ke secara beristiqomah jangan lakukan setelah sholat jamaah, setelah sholat 5 waktu. Insya Allah nanti itu akan gampang menghafalkan Quran, itu sebenarnya gampang. Terus lagi yang bisa menyebabkan itu adalah at-taqlidul ghadai. Makanya agak dikurangi ya. Karena makan banyak biasanya niku ngantuk. Setelah ngantuk tidur, mau nomor niku mau deres malas. Itu penyakit bagi orang yang menghafalkan Quran itu seperti itu. Makanya kok santri lemu niku dicurigai niku. Kita ini pondok niku mangan karo turu tok. Ya bukan maksudnya bukan seperti itu. Tapi kalau kita niku pengen punya kekontinuan untuk deres Al-Quran, menambah hafalan itu jangan sampai kita ini terlalu kenyang. Secukupnya saja. Rata-rata kita itu malas karena terlalu banyak makan dan terlalu banyak minum. Apa nih gratisan, apa nih sing godaan iman betul itu. Jadi ini yang perlu kita
tanamkan mulai sekarang, coba makanya porsinya itu dikurangi lagi. Hafalannya biar bisa nambah terus, bisa semangat untuk menghafalkan. Itu adalah dengan mensedikitkan masalah makanan. Terus yang selanjutnya adalah meninggalkan maksiat. Karena apa? Karena hafal Quran itu ibaratnya itu adalah fadl minallah, murni fadl minallah. Jadi hafalan Quran itu anugerah dari Allah, dan anugerah yang diberikan Allah ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i ini mengadukan kepada gurunya Imam Waqi', syakautu illa wasi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdha fadlun minallah. Karena apa? Ini terjemahannya dari syairan adalah saya mengadukan kepada Syekh Waqi' tentang hafalan saya yang buruk. Kemudian beliau memberikan penjelasan kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Karena apa? Fa innal hifdha fadlun minallah. Jadi bisa hafal secara lancar niku anugerah dari Allah. Dan anugerah dari Allah niku tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang asin, kepada orang-orang yang maksiat. Gosipe dikurangi. Terus noleh. Ya yang paling sering kan gini niku nggih. Yang paling sering seperti itu. Fadlullah lil asi. Jadi Quran itu bisa melekat di hatinya seseorang ini fadl minallah. Masalah jitu, masalah bersungguh-sungguh, masalah kontinu itu adalah usaha kita untuk bisa hafalnya baik. Tetapi masalah nanti itu hasilnya bagaimana itu kita serahkan kepada Allah. Yakin saja bahwasanya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah hanya diberikan itu sangat dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi tanda-tanda ini kita mendapatkan rahmatnya Allah, fadlnya Allah niku kita berbuat baik. Maksudnya jangan terlalu banyak maksiatnya, seperti itu. Terus kalau kita sudah bersungguh-sungguh tapi masih hafalannya masih bulat, masih lawan itu hafalannya masih bulat, masih belum lancar-lancar, itu bagaimana? Ya gini, kalau guru saya Rabbi rohina wa qurrati ayunina Kiai Maftuh Bastul Biri niku, Kiai Haji Maftuh Bastul Biri mengatakan bahwasannya kalau ada santri tanya bagaimana hafalan saya itu kok masih bulat, padahal saya itu setiap hari yang deres, malah deresnya porsinya itu lebih banyak daripada yang lainnya. Jawaban beliau itu, ya udahlah baik itu malah menjadi jalanmu untuk menuju surga, jalanmu ibadah. Kalau kamu itu mendarus Al-Quran terus sampai nggak sempat sholat yang 100 rakaat, pernah bu? Sholat qabliyah ba'diyah itu kombo. Kok kita itu tidak sempat sedekah, tidak sempat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya karena hanya dan di Quran bulat-bulat gak lancar-lancar, itu malah menjadi jalan surga kita besok dan menjadi jalan ibadah kita. Karena gini, qiraatul Qur'ani fi sholati afdalu min qiraatis Qur'ani fi ghairi sholati. Membaca Al-Quran ketika waktu sholat itu lebih utama daripada membaca Quran selain waktu sholat. Wa qiraatul Qur'ani fi ghairi sholati afdalu minat tasbih. Maca Quran, membaca Al-Quran di luar sholat itu lebih utama daripada maca tasbih. Wa tasbihu afdalu minas shadaqati. Tasbih itu lebih utama daripada daripada melakukan sedekah. Wa shadaqatu afdalu minas siyami. Dan sedekah itu lebih utama daripada puasa. Wasyamu wasaumu junnatun minan nari. Dan puasa itu menjadi benteng atau tameng kita dari api neraka. Niki kabar gembira kepada rakwat posonan, jarang-jarang sedekah. Cukup ibadah napa?
maca Quran mawon sudah cukup niku. Karena tingkatan paling dhuwur niku membaca Quran ketika waktu sholat. Paling utama niku ibadah yang paling apik niku seperti itu, sehingga dikatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya afdhalul ibadati ummati tilawatul Qur'ani. Saapi ibadah umat saya itu adalah maca Quran, baca Quran. Jadi tingkatan ibadah tertinggi niku adalah baca Quran, kemudian baca tasbih, sedekah, puasa. Kalau kita itu membaca Quran seolah-olah jalannya itu tol, meskipun Quran ini bulat, gak lancar-lancar, gak apa-apa, niku malah menjadi jalan tol kita untuk mencapai ke surga. Enak seperti itu. Terus lagi Ahmad bin Hanbal itu suatu ketika beliau niku mimpi ketemu dengan Allah. Wis yakin mawon bagaimana caranya nggak usah dibahas. Yang penting kita yakin bahwa Ahmad bin Hanbal itu pernah mimpi kepada Allah. Ini cerita yang masyhur. Karena ulama ini, wong TV saja kita buat sanad. Liverpool menang daripada Manchester City 3-1. Kita tahu bahwa itu dari mana? Dari TV. Lah mosok didhawuhi Ahmad bin Hanbal gak percaya. Kan malah lebih aneh niku. Beliau niku bertemu dengan Allah, mimpi ketemu dengan Allah. Yang ditanyakan Ahmad bin Hanbal itu bima yataqarrabul mutaqarribun. Dengan apa orang yang mendekat dengan engkau itu mendekatkan diri. Jadi tipsnya agar dekat dengan engkau itu nopo Gusti Allah? Jawabnya oleh Allah niku dengan dijawab dengan tilawati kitabi, dengan membaca Al-Qur'an. Jawabannya Ahmad bin Hanbal lagi beliau bertanya lagi, bifahmin atau bingori fahmin. Bacanya itu dengan faham atau tidak faham? Jawabnya Allah, bifahmin atau bingori fahmin. Faham atau ora padha wae. Jadi meskipun hafalan kita itu bulat, paham hafalan kita niku belum lancar-lancar, didres wae. Tetap didres. Itu akan bisa menjadikan kita niku taqarrub, bisa menjadikan itu salah satu jalan taqarrub, mendekatkan diri dengan Allah. Bahkan kita ini semoga saja mendapatkan derajat al-mutaqarribin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Allahumma amin. Nah, ini masalah menghafal Quran yang jidwal muadzabatu, terus kemudian meninggalkan maksiat. Terus yang selanjutnya itu adalah dengan banyak membaca sholawat. Karena apa? Sholawat itu bentuk cinta kita terhadap Rasulullah. Karena bagaimanapun Quran itu diturunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam Maulid Al-Habsyi ini pun disebutkan, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Dengan sholawat semoga pintu-pintu kebaikan itu bisa terbuka. Karena apa? Kebaikan itu kuncinya itu ada pada diri Rasulullah SAW. Kita itu bisa mendapatkan Al-Quran, wahyunya lewatnya mana? Rasulullah. Kita itu bisa mengetahui akhlak Quran itu lewat mana? Rasulullah. Dan kita bisa mengetahui rahasia-rahasia dalam Al-Quran itu lewat Rasulullah. Makanya untuk bisa sesuatu yang bisa mempercepat hafalan, bisa membuka pemahaman kita tentang Al-Quran ataupun kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, kuncinya cuma satu, membaca sholawat, karena kuncinya dipegang oleh Rasulullah. Intinya seperti itu. Terus memperbanyak sholat tahajud. Itu penting ya, dengan tambahi. Jadi jangan sampai kita niku sebelum menghafalkan dan setelah menghafalkan itu sunai podo wae. Sing ra tahajud wis panggah ketika menghafalkan panggah tahajud wae. Ketika kita niku sebelum menghafalkan akhlaknya itu masih seperti itu, tidak ada peningkatan setelah menghafalkan. Tujuannya Al-Qur'an itu juga seperti itu, untuk meningkatkan hafalan akhlak kita. Terus lagi, yang terakhir bagi kita semuanya, ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dahulu,
mengenai hadis man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah permudah jalan untuk menuju surga. Ketika mendengar seperti itu, banyak ulama-ulama ini disuruh oleh Bayi Hamid ini untuk menghafalkan Quran. Tujuannya apa? Dengan menghafalkan itu kita ini bisa mencari ilmu, diniati juga untuk mencari ilmu. Sehingga ulama-ulama yang sudah punya pondok pesantren yang belum hafal, dengan hadis ini disuruh untuk menghafalkan Quran lagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini semakin dekat, semakin mudah jalan menuju surga. Kadang-kadang mereka ini yang menghafalkan mulai juz 1 sampai juz 5 meninggal, gak apa-apa. Itu mempermudah jalan menuju surga. Jadi yang jenengan lakukan di sini itu sudah tepat ya. Ini bentuk mau jenengan mondok mana kan ya izin tuh saudara. Punya kerepotan, punya tanggungan suami dan punya tanggungan lain-lainnya. Kalau mondok lagi kan sudah gak pantas. Dan caranya agar kita niku mendapatkan taklif dari pada hadis ini, atau istilahnya itu mendapatkan bisa berkecimpung dengan hadis ini ya lewat ini, menghafalkan Quran. Itu menjadi jalan yang terbaik untuk mencari ilmu di panjenengan semuanya. Ya, demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.